Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ditya Aftona dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 2010111200 Perkenalkan, nama saya Ezra Nur Alifa Jenny dengan NIM 201011120076. Perkenalkan, nama saya Sabrima Aryati Sumo Diharjo dengan NIM 201011200631. Pengertian siklus pengajian itu adalah aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Di sini ada 3 fungsi dasar. 3 fungsi dasar dari si A pada siklus SDM atau pengajian adalah yang pertama itu ada pemrosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan. Yang kedua, menjaga aset organisasi. Yang ketiga, menjadi penyediaan informasi pengambilan keputusan. Nah, selain ada 3 fungsi siklus pengajian, ada juga aktivitas siklus pengajian. Yang pertama, itu perbarui file induk pengajian. Yang kedua, perbarui tarif dan pemotongan pajak. Yang ketiga, validasi data waktu dan kehadiran. Yang keempat, mempersiapkan pengajian. Yang kelima, membayar gaji, jangan lupa. Yang keenam, hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan. Yang tujuh, keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lainnya. Volcar siklus pengajian itu ada data kehadiran, yang kedua proses data, yang ketiga itu ada hitung pajak PPh 21, yang keempat slip gaji, yang kelima buat daftar, yang keenam cancel, yang ketujuh evalua, yang kedelapan menyetujui, dan kesembilan itu menerima daftar gaji. Yang ke-10 mengambil gaji via bank, dan ke-11 itu selesai. Fungsi utama kedua dari sistem informasi akuntansi dalam penggajian adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai agar dapat memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. Kedua, semua transaksi penggajian yang dicatat itu valid. Ketiga, semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi dicatat. Keempat, semua transaksi penggajian dicatat secara akurat. Kelima, peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pengiriman pajak dan pengisian laporan penggajian serta MSDM telah dipenuhi. 6. Aset, baik itu kas dan data, dijaga dari kehilangan atau pencurian. Ketujuh, aktivitas siklus manajemen SDM atau penggajian dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian ada bagian-bagian yang terkait dalam siklus pengeluaran kas. Yang pertama ada petugas absensi, kedua ada manajemen sumber daya manusia atau MSDM, yang ketiga ada karyawan, keempat pemerintah, kelima asuransi, keenam bank, ketujuh pimpinan. Selanjutnya ada data-data yang dibutuhkan dan dihasilkan dari siklus pengeluaran kas. Yang pertama, daftar absensi dan lembur karyawan. Kedua, daftar gaji dan lembur karyawan. Ketiga, daftar pajak penghasilan terutang. Keempat, daftar asuransi dibayar di muka. Kelima, slip penggajian. Keenam, slip pajak penghasilan. Ketujuh, slip asuransi. Dan yang ke-8, laporan penggajian. Selanjutnya yaitu job description siklus penggajian, yang terdiri dari pertama, petugas absensi, yaitu menjaga bagian cek log atau fingerprint, mengecek absensi karyawan, membuat daftar absensi karyawan, serta membuat daftar lembur karyawan. Yang kedua adalah karyawan, yaitu menerima slip penggajian, membuat revisi apabila ada kesalahan, serta mengecek dan mengambil uang di bank. Ketiga yaitu pemerintah, menerima slip pajak penghasilan, membuat revisi apabila ada kesalahan perhitungan, serta mengecek dan mengambil uang di bank.
Yang keempat yaitu manajemen sumber daya manusia, yaitu membuat daftar gaji karyawan, membuat daftar upah lembur karyawan, menghitung pajak penghasilan pribadi karyawan, menghitung biaya asuransi karyawan, menyerahkan dokumen-dokumen, menyetor uang ke bank, dan membuat laporan penggajian. Kelima yaitu pimpinan, terdiri dari menerima laporan penggajian dari bagian manajemen sumber daya manusia, mengecek laporan penggajian, serta membuat revisi dan menguji laporan tersebut apabila ada kesalahan. Yang keenam adalah asuransi, yaitu menerima slip biaya asuransi, membuat revisi apabila ada kesalahan perhitungan, serta mengecek dan mengambil uang di bank. Ketujuh adalah bank, yang terdiri dari menerima daftar gaji dan lembur karyawan, menerima daftar pajak penghasilan karyawan, menerima daftar biaya asuransi karyawan, mentransfer uang ke masing-masing departemen yang bersangkutan, membuat slip gaji dan lembur karyawan, membuat slip pajak penghasilan karyawan, membuat slip biaya asuransi karyawan, serta menyerahkan slip-slip tersebut ke perusahaan atau bagian MSDM. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.